Saudara-saudaraku, uh, ini adalah uh, pendalaman Alkitab dalam kitab Zefanya yang kedua ya. Artinya yang pasal pertama sudah kita pernah sampaikan, tentunya dengan berbagai pendapat dan juga kesimpulan. Nah, Zefanya kedua ini akan dilanjutkan sebagai pengantar kata atau prolog. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi sesuatu yang perenungan ya, atau saya berimajinasi gitu terhadap diri saya sendiri ya, bahwa apa yang dicantumkan ya dari mulai khususnya saya bahas di dalam Zefanya 2 ayat 1 sampai 3 ya, peringatan kepada bangsa Israel. Artinya apapun kehidupan keberagamaan, kepercayaan atau spiritualitas bangsa Israel kepada Tuhan, itu mencerminkan diri saya sendiri pada masa kini. Itu yang saya tanyakan. Jadi betapa seriusnya saya harus sungguh-sungguh belajar untuk memahami apa yang terdapat di dalam Alkitab intinya. Namun dalam konteks hari ini adalah Zefanya, begitu. Jadi kalau dalam pemahaman itu saja saya gagal, gitu ya, gagal. Waduh, apalagi yang lebih dalam dari itu, dengan siklus yang begitu banyak, mungkin bukan hanya di tempat ini, dimanapun kita berada, jika kita tidak mengalami pembaharuan budi, ya, yang disebut juga lahir baru, macam-macam ya, pernyataan itu, waduh, berarti awas ini kepada kita gitu, kepada saudara juga ya. Tapi dalam hal ini saya bicara kepada saya ya. Jadi seperti kalau saya anggap seperti bedah buku yang namanya Alkitab saja. Kalau PA itu tidak membentuk kita, sebenarnya kitanya yang harus sungguh-sungguh. Nah, saya kaitkan dengan konteks Zefanya 2 ayat 1 sampai 3 ini, menurut saya, ya nanti kita bisa sharing lebih dalam, tentunya ini hanya prolog saya, bahwa saya kaitkan dengan referensi ayat yang begitu kuat, ya menurut saya, yaitu di dalam Amos pasal 3 ayat 7. Saya bacakan ya, Amos pasal 3 ayat 7. Saya bacakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Zefanya pada pasal 2 ayat 1 sampai 3, saya berpikir memang sudah diberitahu dulu. Supaya pertobatan itu diharapkan terjadi. Nah, jadi Tuhan itu tidak akan menghukum dengan sembarangan tanpa suatu peringatan terlebih dahulu, yaitu kasih Allah itu yang sempurna. Namun keadilannya tetap harus berjalan beriringan. Itulah sesuatu yang saya secara imajinasi dalam perenungan saya yang mendasari dari apa yang kitab Zefanya yang akan kita sharing hari ini. Nah, sebenarnya waktu yang ada masih bisa, walaupun tadi terlambat 5 menit, tapi kalau kita rangkumkan ini cukup untuk pengantar saya di dalam sebagai moderator hari ini. Untuk itu, langsung saja saya
minta Ibu Dr. Lumongga menyampaikan sharingnya untuk kita semua. Silakan Ibu Dr. Lumongga. Suara saya kedengaran nggak Pak Saud? Mantap. Wah, ini udah ganti HP ya? Ganti nomor. Iya. Kalau Siap. HP lama belum hancur, belum diganti loh Pak Oh, Saud. begitu ya. Iya. Kan ini Silakan. generasi Mantap. baby boomer begitu. Oh, iya. Sama, saya juga ikut walaupun yang bungsu. Yang belakang. Kita kan sama-sama belajar. Ya dia kita mulai aja ya Pak Saud ya. Siap, silakan Ibu Dokter. Kalau 2 minggu yang lalu kan sudah dibicarakan pasal 1 yang membahas nubuatan Sefanya yang menunjukkan Allah murka dan hari penghakiman yang dijatuhkan atas perbuatan manusia. Dan yang di pasal 1 itu fokusnya adalah bangsa Yehuda. Walaupun di pasal permulaan dimulai dengan hukuman atas seluruh bumi, tapi selanjutnya ayat-ayatnya ditujukan kepada Yehuda. Maka di pasal 2 ini, hukuman itu masih terus berlanjut, tapi sekarang fokusnya adalah pada bangsa-bangsa. Khusus di pasal 1 sampai 3, ada kalimat yang mengatakan, bersemangat dan berkumpullah hai bangsa-bangsa. Seruan Sefanya ini tampaknya ditujukan kepada umat yang sedang berkumpul, bersukaria, dan tidak meratap. Ya, padahal di pasal 1, dia sudah menubuatkan hukuman yang begitu mengerikan kepada bangsa Yehuda. Tapi rupanya nubuatan itu, peringatan itu tidak menggugah hati mereka untuk berubah. Nabi Sefanya masih mencoba untuk mengubah perayaan mereka itu menjadi pertobatan. Ya, oleh karena di ayat selanjutnya dia katakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Jadi dia masih mencoba mengajak umat untuk bertobat. Walaupun dia tahu nubuat Tuhan tidak akan bisa dibatalkan. Hari Tuhan tidak bisa dihindarkan. Tapi Sefanya masih mengharapkan sedikit saja, ada sedikit umat yang bisa diluputkan dari kengerian itu. Makanya dia berseru, carilah Tuhan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung dari kemurkaan. Itu mengenai pasal 1 sampai 3. Mengenai ayat 1 sampai 3. Ayat selanjutnya dari 4 sampai 15 ini nubuatan terhadap bangsa-bangsa non-Yehuda ya. Jadi tetangga-tetangga Yehuda yang berada di sekitarnya. Di zaman Sefanya, pada perayaan-perayaan besar tertentu, secara tradisional adalah lumrah menyampaikan ucapan kepada orang asing dan pemimpin mereka yang mungkin ada di situ. Sebagai contoh, saya membaca di referensi yang saya dapatkan di Mazmur 2 ayat 1 sampai 3, ini bisa kita lihat bahwa memang biasa kalau lagi mengadakan perayaan seperti itu diberikan juga ucapan kepada bangsa-bangsa asing. Pesan Nabi kepada bangsa-bangsa non-Yahudi kalau di sini dibagi atas 3 golongan ya. Golongan pertama ditujukan kepada bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini
terletak di sebelah barat Yehuda, di tepi Laut Tengah, dengan kota-kota mereka yaitu Gaza, Askelon, dan Asdod, Ekron. Masing-masing kota ini bersifat independen, merdeka masing-masing, tapi saling bekerja sama, mungkin semacam perserikatan yang tidak mengikat. Ya. Filistin disebut juga Kreti, atau di ayat 5 dikatakan dengan kata Kreta, yang menetap di sepanjang pesisir Laut Tengah, di barat selatan Yehuda. Orang Filistin ini disebut juga sebagai bangsa laut, karena asalnya dari laut, nggak tahu, mungkin dari Pulau Kreta, nggak tahu juga, dari sebelah sana. Sejak Israel pertama kali menetap di tanah perjanjian, bangsa Filistin ini selalu menjadi sumber masalah yang mengganggu di perbatasan selatan dan di perbatasan barat mereka. Nah, nubuat Nabi di sini mengatakan, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat gembala dan kandang berpagar bagi kambing dan domba. Dan daerah pinggir laut akan menjadi milik sisa-sisa Yehuda, dan Allah mereka akan memulihkan mereka. Perkataan sisa-sisa di sini menunjukkan bahwa Yehuda sendiri juga akan dihukum. Tetapi sebagian dari mereka, jadi ada sisa-sisanya, akan dipulihkan. Kalimat itu menunjukkan hal tersebut. Alasan menghukum Filistin tidak disebutkan di pasal 2 Sepanya ini. Sedangkan untuk dua golongan bangsa yang lain, nanti akan kita baca alasan penghukuman mereka disebutkan. Tapi kalau kita baca di Amos 1 ayat 6-8, itu menyebutkan bangsa Filistin ini membantu Babel, mengangkut, kalau di Amos dikatakan Yehuda seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom, mengangkut suatu bangsa untuk diserahkan kepada Edom, dan ini yang dimaksud adalah Yehuda. Jadi mungkin ini alasan penghukuman Filistin. Dan Filistin ini juga terkenal dengan kekafirannya dan selalu mengadakan perlawanan-perlawanan mengganggu rencana-rencana Allah di Israel. Tapi kemudian nanti akan ternyata nubuat daripada Sepanya ini terlihat pada waktu Filistin dikalahkan oleh Babel pada tahun 604 sebelum Masehi. Yang kedua, bangsa yang dinubuatkan akan dihancurkan adalah Moab dan Amon dari ayat 8-11. Moab ini terletak di sebelah timur Yordan. Jadi berlawanan dengan letak Filistin yang di sebelah barat Yehuda. Moab dan Amon itu terletak di sebelah timur. Kejahatan mereka dengan jelas disebutkan oleh Sepanya, yaitu congkak, bangsa yang sombong. Bangsa ini mencela Yehuda pada masa kesusahannya. Mereka gembira melihat kejatuhan Yehuda. Mereka digunakan oleh Nebukadnezar untuk menaklukkan Yehuda. Itu bisa dibaca di 2 Raja 24 ayat 2. Maka mereka dihukum akan menjadi seperti Edom dan Gomora, hancur, menjadi tempat penggalian garam yang sunyi selamanya. Dapat dibaca di ayat 9. Kota Sodom dan Gomora terletak di sudut tenggara Laut Mati, tidak jauh dari perbatasan selatan Moab. Di sini kembali lagi diulang, sisa-sisa umat Yehuda akan menjarah mereka dan memiliki mereka sebagai warisan. Untuk catatan barangkali untuk mengingatkan kita mengenai sejarah Moab ini, Moab dan Amon ini adalah keturunan Lot dari kedua putrinya.
Jadi mungkin itu sebabnya yang diberi contoh oleh Sefanya adalah Sodom dan Gomora. Anak pertama dari putri tertua adalah Moab yang menurunkan Bani Moab, sedangkan anak kedua namanya Ben Ami yang menurunkan Bani Amon. Itu dapat kita baca di Kejadian 19 ayat 36 sampai 38. Kemudian yang ketiga, bangsa yang dinubuatkan oleh Sefanya akan dihancurkan oleh Allah adalah Ethiopia dan Asyur. Pada masa Sefanya, Asyur itu merupakan kerajaan yang dominan dengan ibu kotanya Ninive. Itu dapat kita baca di ayat 13. Ethiopia atau disebut juga Kushi terletak di selatan Mesir. Dan Mesir adalah negara yang adidaya yang kedua sesudah Asyur. Nubuat Nabi kepada kedua bangsa ini adalah menghancurkan Asyur dan Kushi, jadi menghancurkan Asyur dengan Ethiopia oleh karena kecongkakan mereka. Itu terlihat dari kalimat, hanya ada aku dan kau, tidak ada yang lain. Mereka merasa tidak ada yang bisa mengganggu ketentraman dan kehidupan nyaman mereka. Oleh karena dominasi militer mereka, mereka sangat yakin bahwa mereka tidak akan tergoyahkan dengan kekuatan militer mereka. Mereka lupa bahwa masih ada Allah. Tapi Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan seluruh bumi. Mereka dihancurkan dan Ninive menjadi tempat sepi, kering seperti padang gurun, tempat berbaring kawanan berbagai binatang dan burung. Pada tahun 612 sebelum Masehi, persekutuan Media dan Babel mengalahkan Asyur. Kesimpulan dari pasal 2 ini yang bisa saya ambil adalah nubuat Sefanya sebetulnya fokusnya adalah pada Yehuda. Tapi Yehuda perlu diingatkan untuk bertobat, tapi di samping itu juga bahwa walau mereka milik Allah, tapi Allah bukan milik mereka saja. Karena Allah adalah Tuhan seluruh bumi dan pada akhirnya Yehuda ataupun musuh-musuhnya ataupun sekutu-sekutunya harus berhadapan dengan Dia. Semua bangsa berada di bawah kendali Allah. Allah selalu bertujuan membela kebenaran dan keadilannya secara universal. Hukumannya biasanya adalah kehancuran bagi yang jahat, pembenaran bagi yang benar. Dan yang benar ini akan dimurnikan oleh penderitaan dan melayaninya dengan lebih benar, dengan rendah hati dan tulus. Dan yang akan berjaya karena percaya pada Allah, bukan karena kekuatan-kekuatan duniawi. Barangkali itu saja yang bisa saya berikan, Pak Saud. Wah, luar biasa. Persiapannya ini mungkin udah 1 minggu minimal ini. Pak Saud ini saja. Jadi penyampaiannya saya lihat 3 aspek sudah disampaikan, aspek teologinya, ayat, kemudian aspek historinya ada, aspek arkeologinya ada. Waduh, luar biasa, ini real ya jadinya. Terima kasih Bu Dr. Lumongga. Aduh, sudah diborong semua, namun kami percaya banyak hal yang masih bisa disampaikan oleh kita semua. Ya, bagaimana tanggapan, pernyataan, atau juga masukan baik secara spesifik atau secara parsial atau secara pendapat gitu. Waktu dan tempat ya masih banyak untuk kita bisa pergunakan. Silakan.
Sepertinya sudah jadi tradisi kita kalau pengalihan sementara ada sela, kalau nyanyian Mazmur ada sela, ada beberapa saat untuk menyambung. Silakan. Saya lihat yang baru muncul seperti Pak Patrick Simanjuntak ya. Agak jarang saya bertemu. Mungkin Pak Patrick ada pesan yang mau disampaikan, silakan. Oh, enggak ada Pak Saud. Oh, nanti ya menyusul ya. Oke, baik. Atau Pak Heri, silakan Pak Heri. Silakan. Waktu Saya, Pak Saud. kesempatan. Suaranya kedengar nggak sih? Ini Mantap. agak Enggak, bagus. bagus ya. Loud and clear. Thank you. Sedikit aja nih ya, saya cuma mau sharing. Tadi kebetulan banget. Bukan kebetulan lah ya. Segala sesuatu itu pasti di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kan dikirim satu video, saya juga udah lupa saya apa yang kirim ya kemarin. Tadi pagi saya lagi dengerin itu, terus setelah selesai saya kasihkan ke Iva untuk coba dengarkan. Bagus sekali ya. Jadi ada satu negara yang kita tahu miskin sekali. Dan malam ini kita bahas nih di sini. Disinggung dia. Dia juga merupakan satu bangsa yang dihukum Tuhan di dalam ayat 12 itu. Kamu pun hai orang Ethiopia akan mati tertikam oleh pedangku. Nah, Ethiopia yang sekarang ini udah berbeda ya. Yang kita tahu salah satu negara Afrika yang miskin sekali. Bahkan tahun 19-an tuh kita tahu mereka banyak yang penduduknya mati karena kelaparan. Tetapi setelah tahun 2000-an kemarin, 2014 kalau nggak salah, yang mulai bangkitnya mereka. Sekarang mereka menjadi negara yang berkembang, bahkan menuju negara yang maju. Pembangunan yang luar biasa ya di sana. 8% pertumbuhan ekonomi mereka luar biasa ya, rata-rata 8% beberapa tahun belakangan ini. Jadi apa kaitannya dengan yang sedang kita bahas malam ini ya? Saya melihat begini, Tuhan di situ tegas sekali menghukum bangsa-bangsa itu karena perilaku mereka sebagai kafir ya. Mereka menyembah berhala, itu yang Tuhan tidak suka sama sekali. Itu satu. Kemudian keangkuhan, kesombongan. Ya, tadi Bulu Moga juga menyinggung bagaimana Moab, bagaimana Amon ya. Orang-orang yang bangsa-bangsa yang sombong, terus Filistin ya, Mesir, negara-negara Asyur yang menganggap mereka punya kekuatan militer yang tidak bisa ditandingi. Kemudian mereka menginjak-injak, menari-nari di atas penderitaan Yehuda. Nah, dua konsekuensi yang saya lihat. Satu, ketika mereka menindas, dan penindasan itu masih berlangsung sampai sekarang. Artinya, nubuat Zefanya ini masih digenapi dan masih terus ada. Sebagian sudah digenapi, sebagian masih terus berlanjut.
Terutama yang saya singgung tadi soal penganiayaan, penjajahan, memusuhi anak-anak Tuhan, memusuhi dalam konteks ini Yehuda ya tadi ya, pilihan bangsa pilihan Tuhan. Nah, Tuhan akan balaskan itu. Ya, Tuhan akan balaskan itu kepada bangsa-bangsa yang berlaku semena-mena, bangsa-bangsa kafir itu. Tetapi di sisi lain, bagi bangsa-bangsa itu Tuhan juga membuka kesempatan untuk mereka boleh mengenalnya dan bertobat. Anugerah keselamatan itu ada juga Tuhan berikan kepada mereka. Seperti itu. Itu satu. Kedua, bagi Yehuda yang mendapatkan penganiayaan, perlakuan semena-mena dari bangsa lain, ini merupakan suatu proses Tuhan izinkan terjadi untuk mereka, bukan dimusnahkan seperti bangsa-bangsa yang kafir yang tidak bertobat, tetapi mereka diberikan kesempatan untuk belajar, untuk semakin mengenal Tuhan mereka. Tuhan memelihara mereka di dalam bilangan sisa tadi ya. Tuhan memelihara mereka. Tuhan melepaskan mereka dari penganiayaan, dari tekanan bangsa-bangsa lain. Nah, ini yang saya bilang masih berlaku sampai sekarang bagi anak-anak Tuhan. Penganiayaan, tekanan ya dalam suatu bangsa, suatu nation ya, satu kelompok yang minoritas di tengah-tengah yang mayoritas yang tidak mengenal Tuhan. Nah, bagi kita khususnya sebagai refleksi saya pribadi, saya belajar dari hal ini bahwa sebagai orang percaya saya harus semakin teguh di dalam berbagai tantangan, hadapan, penganiayaan, ya, tekanan di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia ini dunia yang melawan Tuhan, musuh Tuhan, yang dikuasai oleh iblis dengan sistemnya yang ada pada saat ini ya, seperti itu. Bagian yang kedua yang saya boleh refleksikan adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita seperti layaknya Ethiopia yang saya lihat dipulihkan ekonominya. Kita orang-orang yang mendapat anugerah keselamatan, kita juga tidak ada bedanya dengan Ethiopia sebagai bangsa kafir yang kalau dalam hal ini saya ambil contohnya ekonomi mereka dipulihkan. Dan kita juga dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Kita patut bersyukur dan mengisi itu di kehidupan ini semakin dekat dengan Tuhan, membangun relasi yang dekat sama Tuhan, karena itulah panggilan Tuhan sesungguhnya bagi kita, sehingga kita memahami apa yang menjadi keinginan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa sih yang saya harus kerjakan? Untuk apa sih saya belajar bersekutu bersama saudara seiman, PA? Nah, tadi Pak Saud sudah singgung di awal, bagus sekali. Kalau kita PA, ya mesti ada dampak yang kita sendiri rasakan, pertumbuhan rohani kita, kedekatan yang menjadi indikator salah satu hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi hal penting untuk kita boleh dipakai oleh Tuhan. Karena kedekatan kita sama Tuhan, kita menjadi alat di tangan Tuhan. Mendapat belas kasihan Tuhan. Saya kira itu yang saya mau sampaikan sedikit, Pak Saud. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Pak Heri, menarik sekali. Jadi ada perkataan Ethiopia, saya hanya melengkapi secara singkat. Memang sejarah Ethiopia tidak bisa dipisahkan dengan Israel juga, karena Musa mengambil selain Zepora, ia mengambil orang Kus, yaitu bahkan spesifiknya lagi dinyatakan Salomo mengambil atau berhubungan dengan Batsheba, ratu dari Ethiopia, ya, dan itulah yang akhirnya melahirkan keturunan-keturunan Yahudi dengan Ethiopia yang dikenal dengan sekarang. Kalau kita yang sudah ke Israel pasti banyak tentara Israel yang hitam, ya layaknya seorang Afrika. Juga bahkan pendeta saya ketemu juga saya tanyakan juga seorang Ethiopia. Jadi mereka dinamakan Yahudi Velasa. Betul Pak Heri, mengingatkan kita. Jadi secara histori, sosiologi, itu ada sangkut pautnya. Dan Ethiopia, negara yang kekurangan kelaparan, setelah dibantu oleh Israel, sekarang menjadi pengekspor buah-buahan. Luar biasa. Bagaimana Tuhan memberkati. Baik, siapa lagi yang mau melengkapi di dalam kesempatan ini? Silakan. Boleh saya Pak Saud? Silakan Pak Ucok. Baik, terima kasih Pak Saud. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, karena pemahaman literasi saya kurang memadai gitu. Tapi ini ada sesuatu yang menarik kalau saya baca dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Ulu Mongga juga dari yang saya baca gitu ya. Mungkin lebih ke arah aplikasi kali ya, kalau pertanyaan saya lebih banyak ke aplikasi bukan ke teori ya. Jadi kalau saya baca ini murka Tuhan gitu. Murka Tuhan berarti kalau ngomongin derajat etimologi gitu, bahasa murka itu kan tingkatan levelnya lebih tinggi dibandingkan marah gitu ya. Saya marah, saya murka, itu kan kalau saya ngelihat sih kayaknya lebih tinggi level intensitasnya itu murka dibandingkan marah. Nah kemudian akibat murka Tuhan itu ada hukuman gitu. Nah kalau saya baca di sini saya tertarik itu hukumannya itu dibikin sunyi sepi gitu. Sunyi sepi gitu kan. Nah dalam aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, apakah memang kesunyian, kesepian, kesendirian itu adalah bisa kita bilang menjadi bagian dari hukuman Tuhan terhadap kita ya? Atau apa gitu? Kalau misalnya ternyata kita merasa sepi, sunyi jiwa kita gitu ya, apakah memang itu pertanda bahwa kita memang harus mengkoreksi diri kita kah, atau memang itu hanya bagian dari masalah psikologis saja gitu? Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya tertarik ke mana? Ke bagian dari penyebabnya gitu ya. Kalau dilihat dari sini kan penyebabnya kan inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganjaran, sebagai ganti kecongkakan mereka gitu. Nah kalau saya lihat akibatnya itu sebabnya adalah congkak gitu ya. Nah ini yang saya mau gali adalah congkaknya itu congkak seperti apa sih? Kalau dibilang mereka tadi menista gitu, menista yang seperti apa sih? Yang sehingga itu bisa membuat Tuhan itu sampai level murka gitu terhadap bangsa ini gitu. Apakah memang sombong-sombong rohani atau sombong-sombong ekonomi atau sombong seperti apa gitu yang relate ke konteks ini. Mungkin itu aja dulu Pak Saud, terima kasih. Ya, wah terima kasih Pak Ucok sudah membuka ruang untuk berkembang dalam pembahasan ya, dalam tanggapan dan sebenarnya ini bisa Pak Pendeta Galen nanti yang akan juga menjawab jadi satu pertanyaan yang akan dijawab, atau bagi kita ya yang saudara-saudara juga ingin menjawab silakan karena ini masih ada kesempatan gitu ya. Silakan.
Pak Saud. Ya, silakan Ibu Dokter. Kalau mengenai congkak ini, rasanya sih waktu kita di PA-PA sebelumnya juga sudah banyak membahas itu yang dimaksud dengan congkak. Congkak, sombong, itu adalah sifat yang menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Sombong sedemikian rupa sampai dia menganggap nggak ada orang yang bisa menyentuh saya, nggak ada orang yang lebih dari saya, pokoknya saya di atas. Entah itu dalam bentuk apa, tapi sombong itu, yaitu biasanya menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Barangkali itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Dokter Lumongga. Jadi kecongkakan artinya sombong yang menyamakan diri dengan Tuhan, begitu ya. Terima kasih. Oh ya, karena Dokter Lumongga tadi juga di awal dalam sharing sempat menyatakan bahwa anugerah, ya, artinya pembebasan. Kalau kita bilang keselamatan juga universal sikapnya, artinya bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga sifatnya universal kepada bangsa-bangsa lain. Memang, ya, kalau kita bawa di dalam soteriologi, doktrin keselamatan, saya berpendapat kematian Kristus bukanlah hanya kematian seorang anak dari Maria yang adalah bangsa Yahudi, tetapi di dalam diri Yesus itu juga adalah anak Allah, yaitu firman Allah yang mengambil daging dan ia datang sebagai manusia dan menebus dosa. Jadi inilah kematian Kristus itu bersifat universal. Artinya keselamatan melanda atau diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian, Dokter Lumongga. Silakan untuk yang lain. Masih ada kesempatan 25, berarti masih cukup 30 menit. Asal Ya, silakan Pak Heri. saya coba menanggapi tadi apa yang ditanyakan Pak Ucok ya, yang soal hukuman tadi itu, yang ada di ayat 29, ayat 9 ya kalau nggak salah itu. Sebab itu demi, aku bacain ya. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab dan akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amun seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Jadi dalam konteks ini, sunyi sepi yang dimaksudkan bukan sunyi sepi orang bersemedi atau orang sedang sunyi senyap merenung, bukan. Itu kan positif artinya kalau itu. Tetapi sunyi sepi dalam konteks ini adalah mereka memang sudah dimusnahkan Tuhan karena dosa-dosa tadi. Nah, itu dulu konteksnya. Nah, kalau kita mau narik pemahaman konteks ini ke masa kekinian, tentu nggak boleh lepas nih konteks kesunyian, kesepian yang dimaksud itu bukan kalau kita di Jakarta pas Lebaran ada mudik gitu ya, jadi sepi, itu bagus, tapi bukan itu pemahamannya di situ. Sunyi sepi di situ adalah karena ada mendapatkan hukuman Tuhan, ya, ada hukuman Tuhan di situ. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan
sunyi sepi, ya bagus dalam konteks bukan sedang dihukum Tuhan gitu loh. Tetapi kita sedang merefleksi diri, mengintrospeksi diri. Kita sedang merenung. Ya. Firman Tuhan kan bilang, jangan banyakan ngomong kan, lebih baik mendengar dulu daripada banyak bicara kan begitu. Ya, jadi perlu juga memang kalau sekali-sekali kita penerapan untuk berpuasa seperti itu ya, menyepi dalam banyak bicara ya, dan mengurangi banyak aktivitas-aktivitas yang keduniawian ya, baik saya kira itu ya, saya kira itu yang kita mau ambil sisi positifnya sepi yang dimaksud. Tetapi kalau sepi karena dihukum oleh Tuhan, nah itu konteksnya adalah memang karena dosa. Ya, jadi itu bisa jadi juga bagi yang tidak terdampak karena hukuman Tuhan, yang melihat itu menjadi satu pembelajaran buat mereka bahwa apa yang Tuhan lakukan tidak boleh apa yang sudah Tuhan hukum kepada yang fasik, kita nggak boleh juga jatuh pada hal yang sama. Saya kira itu ya Pak Ucok, saya kira diskusinya. Makasih Pak Saud. Ya Pak Heri, mungkin sambil menunggu yang lain, Pak Ucok apa ada tanggapan atau menambahkan? Silakan. Terima kasih sebelumnya Bu Lumongga dan Pak Heri atas tanggapannya. Menarik memang kalau kita diskusi tentang ini ya, dan juga sudah diperbaiki arah diskusinya supaya lebih sesuai dengan konteks. Cuman yang tadi saya maksud sebenarnya lebih ke arah sunyi sepi, itu lebih ke arah kalau kita ngerasa jiwa kita ini kering gitu. Apakah itu kadang kan kalau jiwa kita ini kering, kita juga ngerasa sunyi kan Pak. Jadi sunyi bukan berarti nggak ada teman di sekeliling kita gitu. Bukan itu, tapi kita ngerasa kayak hilang arah gitu loh. Karena sunyi sepi itu kan kita bingung, ini siapa sih yang mau ikutin, siapa yang mau saya ikutin nih. Karena nggak ada yang menjadi contoh gitu. Karena cuma saya doang yang ada di kota ini misalnya. Ya arahnya kemana sih saya harus melangkah nih? Karena saya doang yang ada di kota yang sunyi itu gitu. Jadi bukan berarti sepi karena nggak ada orang gitu, tapi saya lebih ke arah konteksnya jiwa yang kering itu apakah itu juga bagian dari hukuman Tuhan atau bagian dari psikologi biasa aja gitu, yang harus disikapi biasa-biasa aja gitu. Mungkin itu sih. Baik, Pak Ucok. Ya, jadi mungkin saya sambil menunggu yang lain, saya dengar Pak Ucok bertanya tentang murka. Kalau menurut saya murka adalah marah yang permanen, ya, marah yang permanen yang tidak bisa berubah. Tapi pertanyaannya, menurut saya, memang kita percaya Allah tidak berubah. Kita juga punya satu nyanyian, Tuhan Yesus tidak berubah ya. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kita ambil hukum yang dibuat Allah bisa berubah? Nah, ini yang menarik. Dalam kakak saya bersama Dr. Lumongga, kami sebagai undangan, kita sudah bicarakan itu, tapi tidak di sini. Ini melengkapi saja Pak Ucok tentang murka Allah itu. Siap, terima kasih Pak Saud. Silakan kembali ke konteks semula. Apakah masih menambahkan sedikit Pak Saud, tadi yang saya tanyakan itu konteks ya. Yang tadi saya tanyakan itu konteksnya ke ayat 13 sebenarnya. Di ayat 13 itu dibilang ya, menjadi tempat yang sunyi sepi kering. Menjadi tempat sunyi sepi kering seperti padang gurun gitu. Iya. Baik. Pasti Pak Pendeta Galen sudah mempersiapkan ini jawabannya. Apalagi dihubungkan dengan khususnya kalau Filistin sudah bisa kita dengan Moab dan Amon ini ya. Dikaitkan dengan bangsa Moab dan Amon yang adalah saudara Israel sendiri ya, dari Lot dihubungkan dengan Abraham. Begitu.
Ya, masih ada 25 menit. Pak Saud, Ya, silakan. nambahkan Ya, sedikit. Jadi tadi yang Pak Ucok sampaikan ayat 13 pun, kalau ya. menurut hemat saya, itu pun sama konteksnya adalah karena mendapat hukuman Tuhan. Ya, jadi sunyi sepi. Tetapi selain itu yang saya mau coba tanggapi juga, sebelum ini Pak Ucok bilang kekeringan jiwa, ya, seperti itu. Saya nggak tahu teman-teman yang lain gimana, tapi saya pernah mengalami hal serupa gitu ya. Kalau bicara soal kekeringan jiwa itu ada. Terlepas dari hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan baik apa tidak, ya. Ada kalanya saya ngerasakan timbul seperti itu. Nah, tapi beruntungnya sebagai orang percaya, saya sudah terbekali. Pikiran hati saya sudah pernah saya mengalami firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bahwa hubungan kita sama Tuhan itu ada pada saat-saat tertentu itu mengalami kita sepertinya Tuhan jauh sama kita. Nah, waktu-waktu seperti itulah sebenarnya kita justru bukannya merasa Tuhan jauh dan kita menjauh dari Tuhan. Itu praktek ya. Saya menyampaikan apa yang praktek yang saya alami selama ini. Ya, saya jalanin. Jadi ketika saya merasa kok Tuhan jauh, ya, justru saya tidak menjauhkan diri, justru saya harus introspeksi diri. Apa yang terjadi dengan saya? Bisa jadi karena dosa saya. Karena Tuhan bilang dosa itu ya bisa membuat kita jauh dari Tuhan, tidak diberkati Tuhan karena dosa yang menghalangi. Kita baca firman Tuhan pun tidak menerima berkat firman Tuhan itu karena dosa yang menghalangi, seperti itu. Nah, ini justru hal dalam merasa kekeringan itu, justru saya harus introspeksi diri, datang kepada Tuhan, bicara sama Tuhan, seperti itu. Terlepas dari saya tidak mengatakan, wah pasti itu orang hubungannya jelek sama Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah berdoa. Karena saya juga mengalami hal yang sama. Ya, meskipun ada doa, meskipun baca firman rutin, tapi ada aja timbul seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin juga kegiatan rutin kita di tengah-tengah dunia itu juga mempengaruhi. Itu aja kira-kira yang menurut pemahaman saya sih ya, kekeringan, merasa kekeringan jiwa jauh dari Tuhan. Ya, itu Pak. Thank you. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Ya. Ya, lanjut. Siapa yang tergerak untuk menyampaikan pendapatnya? Silakan, tanggapan atau pertanyaan juga pasti bisa dijawab. Ya, silakan, Dokter. Kalau menyangkut ini mencoba ya, mungkin juga saya salah, nanti bisa dengan Pak Galen. Ayat 13 ini saya kira nggak ada hubungannya dengan faktor psikis, tapi lebih ke arah fisik. Jadi memang kota Niniwe itu akan hancur nantinya dan menjadi tempat yang kering, sunyi seperti padang gurun. Karena dia hancur dan sekarang barangkali sisa-sisanya masih bisa dijumpai dekat Mosul di Irak. Reruntuhan Niniwe masih bisa kita lihat sekarang di dekat Mosul di Irak. Jadi saya kira kalau ini maksudnya memang
fisik, jadi keadaan kotaknya, jadi bukan psikis seperti tadi yang coba ditanyakan oleh Pak Ucok. Itu pendapat saya nggak tahu. Baik, terima kasih Bu Dr. Lumongga atas penyampaiannya ya, pendapatnya. Ada yang lain? Masih banyak aspek atau sisi yang bisa diekspos, dan juga karena waktu masih 20 menit, masih banyak waktu. Mari kita manfaatkan. Ini biasanya kalau ada Yunus suka tanya ya. Saya lihat ada gambar Yunus tapi berdua. Ini salah satu atau siapa ya? Yunus? Suara saya ada nggak ya, Pak? Oh, Susi. Ya. Bagus suaranya. Silakan, Susi. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. PA hari ini sangat menarik bagi saya secara pribadi, dan seperti yang sudah Bu Lumongga sampaikan tadi juga sangat memberkati juga apa yang disampaikan. Dari pembacaan ini ada beberapa hal juga yang saya dapatkan gitu ya. Di sini kan judulnya seruan untuk bertobat gitu ya. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita bertobat gitu kan? Kenapa harus bertobat gitu? Apa tujuannya gitu? Dari bagian ini dijelaskan bahwa kalau kita baca dari ayat 2 itu, di situ ada 3 kali kata sebelum ya. Sebelum dihalau seperti sekam tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Artinya apa gitu ya, sampai 3 kali pernyataan sebelum gitu. Artinya bahwa murka Tuhan itu pasti akan datang gitu ya, penghukuman Tuhan pasti nyata. Seperti kita baca juga di ayat berikutnya situ di 4 sampai yang ke-15 itu juga sudah dijelaskan tadi gitu ya. Bagaimana Tuhan menghukum orang yang sombong dan juga Tuhan menjaga kaum sisa itu gitu. Yang menarik di sini bagi saya sebenarnya apa sih tujuan bertobat itu gitu ya. Saya coba cari-cari, di sini ada dikatakan bahwa ayat ketiga, carilah Tuhan. Untuk apa kita cari Tuhan gitu ya. Mencari Tuhan berarti bahwa kita menikmati relasi yang utuh dengan Tuhan. Itulah tujuannya kita mencari Tuhan. Kita bertobat bukan karena kemampuan kita, tapi itu juga karena Tuhan beranugerah di dalam diri kita. Lalu selanjutnya dibilang, bertobat untuk apa sih? Untuk mencari keadilan. Jadi supaya hidup kita, hidup benar, bertanggung jawab, seperti apa yang Tuhan mau gitu. Kemudian selanjutnya bertobat untuk apa? Ya untuk kita memiliki kerendahan hati itu. Lalu tujuannya rendah hati untuk apa? Supaya kita terus ada introspeksi diri, mau terus diperbaharui, mau terus mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan gitu. Nah ini yang bagian saya dapatkan, terus yang menjadi refleksi saya secara pribadi. Karena penghakiman Tuhan itu pasti akan datang, dan kesempatan untuk bertobat itu belum tentu selalu ada gitu ya. Selagi Tuhan masih beranugerah memberikan kita kesempatan, adakah kita sungguh-sungguh menggunakan kesempatan tersebut dengan baik? Itu aja sih Pak yang mau saya sampaikan. Sama satu lagi mungkin menanggapi yang punya Pak Ucok tadi ya, masalah kekeringan rohani, kekeringan jiwa gitu ya. Saya mungkin nggak menanggapi secara khusus ayat yang ke-13, tapi yang saya pernah dengar gitu ya, kita pasti akan merasa kering. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Allah,
maka dia akan mati. Begitupun dengan kita gitu. Kenapa kita pernah merasa kering atau hidup kita nggak tahu arahnya kemana, karena tidak ada Tuhan di situ gitu. Karena itu kan dalam, aku lupa deh di mana gitu, tujuan kita hidup tuh untuk mengenal dan memuliakan Kristus gitu ya. Itu tujuan kita untuk hidup gitu. Itu yang pernah saya dengar. Kemudian satu lagi berkaitan sama kesombongan. Nah, di sini kebalikannya, di sini lebih banyak berbicara kerendahan hati gitu ya, di Stefania 2 ini. Sombongan seperti yang Bu Lumbongga sampaikan sebelumnya itu juga sudah banyak dibahas. Salah satu komentar yang saya baca itu berkata bahwa hidup sombong itu artinya apa? Kita bisa hidup tanpa Allah, itulah artinya sombong gitu ya. Tetapi ketika kita memilih hidup sombong, itu bukan berlaku untuk kita sekarang ini, tetapi juga untuk seterusnya dan sampai pada kekekalan itu. Artinya kita akan binasa kalau kita tidak hidup di luar Kristus. Itu aja Pak yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Susi, terima kasih sudah menambah lagi satu wawasan dalam penyampaian tanggapan ya. Good. Silakan. Masih ada kesempatan waktu. Jadi bisa partisipasi ini, pendapat ini jangan hanya terkait dengan yang konteksnya, bisa aja menjadi satu kayak seperti Susi sampaikan, mungkin ada yang mau menanggapi atau juga kembali kepada konteks Stefania 2 ini, boleh, silakan. Kayaknya Ibu Nevi nih, jadi nanti biar closing statement Pendeta Geller. Jadi suami istri, kalau Pak Bikman bilang tidak ada emansipasi, tidak ada diskriminasi, yang ada partisipasi. Silakan, Ibu Nevi. Terima kasih Pak Saud. Ya pembelajaran bagi saya sih perenungan ya Pak. Ketika membaca ini, bagaimana sesungguhnya di dalam murka Allah itu ada kasih juga di situ dinyatakan ya. Di sini kasih dan adil, di mana dosa yang dilakukan oleh bangsa telah merendahkan umatnya ini. Memang mereka dihalau Tuhan, ya murka Allah nyata bagi mereka. Mereka diberikan diberikan hukuman yang begitu berat. Tetapi Tuhan juga membuka kesempatan mereka di sini ya, untuk mereka mencari Tuhan, gitu ya. Di di ayat 1 sampai 3. Iya. Jadi di sini saya belajar tentang bagaimana Allah kita adalah Allah yang kasih dan adil. Ya, dia menghukum dosa dan dia juga mengasihi orang yang berdosa. Jadi dia membuka juga dirinya supaya manusia itu mencari Tuhan dan bertobat. Ya, panggilan pertobatan itu ada. Dan pertobatan ini harus dimulai dengan kerendahan hati. Dan rendah hati adalah salah satu karakter utama dalam agama apapun, bukan hanya dalam kekristenan ya. Ya, dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, berbalik, dan dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima juga pengampunan Allah. Ya, jadi di sini pembelajaran untuk saya secara pribadi, ya betapa mengerikannya karakter sombong, ya menganggap rendah orang, apapun juga itu, merasa diri lebih dari orang lain, ya, dan keberadaan kita. Tuhan, dan di sini juga belajar bahwa Tuhan itu melihat hati manusia. Hari ini juga saya belajar dari kitab Mazmur ya. Kami tadi lagi perenungan kitab Mazmur pasal 33.
Ya, jadi di sini juga belajar Daud juga mengungkapkan tentang bahwa seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasa, ya, dan kuda juga adalah harapan sia-sia. Jadi kalau mengandalkan semua ya kemegahan manusia, dalam sekejap Tuhan akan hancurkan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang rendah hati, kepada orang yang takut Tuhan, dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya, kepada orang yang Tuhan melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka daripada masa-masa yang sukar. Ya, jadi belajar bahwa kasih setia Tuhan itu menyertai orang-orang yang rendah hati di sini, ya Pak. Jadi betapa pentingnya ya di sini Tuhan menyatakan dirinya seperti ini, dan Tuhan melihat semua manusia dan kita mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan Allah. Ya, ini sudah terjadi terlampau ya sifanya, tapi masa kini untuk untuk pribadi itu Pak, perenungan pribadi, ya belajar untuk rendah hati dan menjauhi segala kesompahan. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa. Inilah istri pendeta ketika menyampaikan, ya, touchable, menyentuh. Terima kasih Ibu Nevi. Masih ada waktu 10 menit. Apakah langsung disambung juga dengan Ibu Yemimah? Jadi terakhir, perempuan-perempuan menyatakan dirinya. Ini berlaku karunia penunjukan ya. Ya, terima kasih Pak Saud. Ya, kalau kita memperhatikan dalam pasal yang kedua ini sebenarnya ada kaitannya dari pasal yang pertama ya. Kalau dalam pasal yang pertama, Nabi Zefanya itu menyampaikan tentang nubuatan bahwa bangsa Israel akan dihukum. Oleh karena apa? Mereka telah meninggalkan Tuhan. Dan kebetulan waktu membahas pasal yang pertama, saya yang sharing bahwa di sana ditekankan bangsa Israel telah kehilangan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Kenapa dikatakan kehilangan identitas? Karena mengikuti gaya hidup orang-orang atau bangsa-bangsa di sekeliling mereka, yaitu mereka melakukan penyembahan berhala seperti orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga hati mereka tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Di sisi lain mereka percaya kepada Tuhan, tetapi di lain pihak mereka juga menyembah berhala, ya dalam hal itu yaitu Molok. Sehingga dalam bagian ini di sana di pasal yang pertama disampaikan bahwa akan terjadi penghukuman kepada kalian, kepada umat Tuhan yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayatnya, pasal yang kedua, di ayat yang pertama ini sampai ayat yang ketiga, di situ ada suatu himbauan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan mengundang mereka, Tuhan mengajak mereka supaya mereka bertobat. Tuhan selalu memberikan peluang kesempatan kepada setiap umatnya, secara khusus bangsa Yehuda dalam bagian ini. Karena Tuhan menghendaki supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka menyadari akan identitas mereka sebagai orang percaya, sebagai milik Tuhan. Tetapi di bagian yang berikutnya, perikop yang berikutnya, yaitu tentang hukuman atas bangsa-bangsa. Di awal Tuhan menyampaikan hukuman kepada umat Tuhan, dan di dalam bagian ini Tuhan menyampaikan hukuman kepada bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa yang menindas, yang menganggap diri bahwa umat Tuhan ini, ya mereka sudah mengikuti gaya hidup mereka, mereka merasa menang, telah berhasil mempengaruhi umat Tuhan untuk mengikuti pola hidup mereka, sehingga mereka berjaya, mereka bangga dengan kejayaan itu, sehingga dalam bagian ini bahkan mereka bangga berhasil menindas akan bangsa Yehuda. Tetapi dalam bagian ini Tuhan juga menyatakan keadilannya, bahwa ya Tuhan akan tetap menghukum mereka, karena itu janji Tuhan ya, barang siapa yang akan menghukum orang-orang Israel, Tuhan pun akan membalaskan tindakan mereka, perbuatan mereka. Dalam bagian ini saya belajar satu hal, bahwa ya secara khusus kita sebagai orang percaya, memang di dalam perjalanan iman kita jatuh bangun di dalam mengiring Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ingat, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita, tetapi jangan kita menyalahgunakan kesempatan itu.
Oleh karena itu, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita secara khusus menikmati hidup ini, jangan kita menyalahgunakan hidup yang Tuhan telah berikan bagi kita. Ya, almarhum selalu mengatakan tidak penting berapa lama kita hidup, tetapi yang terpenting adalah apa yang kita kerjakan dalam mengisi hidup itu. Dan itulah yang mengingatkan saya secara pribadi dalam bagian ini. Ya, sebagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Israel, demikian halnya juga kepada saya memberikan kesempatan untuk terus mengingat bahwa kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan jangan pernah disalahgunakan. Itu yang saya dapatkan dalam bagian ini. Terima kasih Pak Saud. Luar biasa. Saya terkesan hari ini bukan berarti yang pria tidak berbobot ya, bukan. Punya ciri khas. Tapi 4 Sri Kandi ini, Ibu Dr. Lumongga, Susi, Ibu Nevi, Ibu Yemima, wah luar biasa. Jadi tergerak nih saya sebagai penutup ya, tinggal hanya 3 menit. Saya berpartisipasi bahwa memang kasih dan keadilan Allah, kalau kita mau sungguh-sungguh baca Alkitab, kasih dan keadilan Allah ini harus berjalan bersama. Begitu. Kalau kita mau melihat di Kejadian pasal 6, ayat yang ke-5 sampai 8, saya seringkas ya bahwa ketika dilihat Tuhan kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi memang ketika Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia itu punya potensi kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Nah, diambil di sini singkat cerita ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau dibaca ini saja kelihatannya simple. Tetapi coba kita telaah, kita dalami. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Sebenarnya ceritanya 120 tahun waktu yang cukup Tuhan memberi waktu kepada umat saat itu manusia untuk bertobat melalui Nuh. Tetapi hanya Nuh dan keluarganya yang bertobat. Jadi kasih dan keadilan Allah tidak bisa dipisahkan. Kata-kata lain, menurut saya banyak doktrin yang menggunakan kata lain untuk saya nggak bilang, tetapi kasih dan keadilan Allah ini tetap yang menjadi utama. Demikian berakhir waktu dan kesempatan kita di dalam partisipasi. Kini saatnya Bapak Pendeta Galen Marpaung untuk closing statement sekaligus menyimpulkan dan menambahkan serta menyempurnakan. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Pak Saud atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali malam ini ya. Ada Sri Kandi dan ada Pak Kandi ya. Ya, baik. Secara umum kita sudah ketahui bersama tadi, seperti yang juga sudah dibahas oleh Ibu Lumongga, bahwa di bagian Zefanya pasal 2 ini secara umumnya ada 2 bagian ya yang dibahas. Yang ayat 1 sampai ayat 3 berbicara tentang seruan untuk bertobat. Ya, ini memang masih lanjutan dari pasal 1. Ini seruan kepada umat Tuhan, kepada umat Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Dan bagian yang kedua, ayat 4 sampai ayat 15, berbicara tentang nubuatan akan hukuman terhadap bangsa-bangsa. Ya, kenapa bangsanya hanya ada 4 atau 5 yang disebutkan di sini? Karena mereka itulah yang berurusan dengan bangsa Israel pada saat itu. Ya, yang tentu di sini terkait seruan untuk bertobat banyak berbicara tentang kerendahan hati. Kenapa? Karena orang begitu sombong. Baik itu umat Tuhan maupun bangsa-bangsa yang bukan merupakan umat Tuhan, yaitu Filistin, Moab, Amon, Ethiopia, dan Asyur.
Ya, di sini kelihatan kecongkakan mereka ya, bagaimana orang Amon dan Moab mencela di ayat 8 dikatakan, lalu menista. Ya, lalu di ayat ke-15 dikatakan ini juga lambang kecongkakan ya, dikatakan mereka berkata hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Ya, ini mengingatkan saya akan perintah pertama dari Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya hanya akulah Tuhan. Ya, orang Arab bilang la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang benar. Ya, tetapi orang Asyur karena mereka waktu itu bangsa yang paling kuat di daerah sana di timur dekat Kuno itu, mereka juga yang menghancurkan kerajaan Israel atau Israel bagian utara, kerajaan utara dikalahkan oleh bangsa Asyur. Ya, karena itu mereka merasa begitu dikdaya sehingga mereka merasa superpower. Hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Artinya I am the one and only. Wah, ini kesombongan yang luar biasa. Dan bangsa-bangsa ini pernah dipakai oleh Tuhan untuk mengajar dan menghajar umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Ya. Nah, di sini Filistin di ayat ke-4 sampai ayat ke-7 itu ada nama-nama kota di situ, itu memang kota-kota penting di Filistin. Ya, ada kota Gaza, Askelon, Asdod, dan juga Ekron. Ada satu lagi kota Gad, tidak disebut karena kotanya sudah hancur pada saat kitab ini dituliskan. Ya, kemudian Moab dan Amon, tadi Ibu Lumongga juga sudah memaparkan ya, bagaimana ini ada hubungan saudara juga sebenarnya dengan Israel. Ini Moab dan Amon ini adalah anak-anak dari anaknya Lot yang memperkosa ayahnya. Ya, jadi kedua putri Lot memperkosa ayahnya, ya, membuat ayahnya mabuk. Lalu mereka berdua kakak adik ini hamil. Yang satu punya anak namanya Moab, yang satu Amon. Ya, artinya ini masih ada hubungan keluarga ya, karena Lot itu adalah keponakan dari Abraham. Ya, tetapi mereka melakukan incest, ya, dosa seksual, penyimpangan seksual. Nah, ini menarik, mereka dikaitkan dengan Sodom dan Gomora. Mereka Moab akan musnah seperti Sodom, Amon seperti Gomora. Ya, kita ketahui bersama bahwa Sodom dan Gomora juga di kota inilah terjadi penyimpangan seksual juga, yaitu laki-laki mengingini laki-laki, Sodom. Maka ada kata sodomi. Dan melalui nubuatan dari Nabi Zefanya ini, bahwa Moab dan Amon akan musnah, ya, seperti Sodom dan Gomora. Ya, hampir semua dikatakan kotanya akan menjadi sepi, akan dihalau penduduknya, karena ini kota, ya, kota-kota akan yang rame, namanya kota pasti rame, tapi akan menjadi sepi. Ya, kemudian akan menjadi padang jeruju, tempat penggalian garam, jadi sepi lah. Ya, lalu nanti ada pembelajaran lain juga yang akan saya bahas setelah ini. Kemudian Ethiopia, ya, Ethiopia juga akan mati tertikam oleh pedang Tuhan. Ya, lalu di Asyur. Nah, Asyur ini juga. Nah, ini juga yang tadi ada kaitannya dengan yang ditanyakan oleh Pak Ucok, ya, oleh Pak Ucok. Asyur ini ibu kotanya Niniwe, ya, Asyur ibu kotanya Niniwe, dan ibu kota Niniwe ini punya benteng yang kuat, dikelilingi tembok, dan di depan temboknya itu dibuat galian parit yang dalam dengan air yang terus merendam parit itu dibikin sodetan, ya, kalau sekarang sodetan istilahnya, ya, dari Sungai Tigris. Dari Sungai Tigris, jadi di depan tembok kota Niniwe itu ada parit yang dalam yang selalu terisi air yang dalam dari Sungai Tigris untuk pertahanan. Kalau musuh mau nyerang, ketemu parit yang dalam kan susah mau nyebrang. Nah, karena itu air yang dalam itu, makanya ada kata akan menjadi kering, ya, akan menjadi kering, ya. Ini penggambaran bahwa Niniwe sebagai ibu kota Asyur yang begitu hebat pada zaman itu akan hancur. Dan sekali lagi tadi Ibu Lumongga juga sudah membahas bahwa akhirnya kerajaan Media dan kerajaan Babel juga menggulingkan kekuasaan Asyur.
ya, sehingga Babel yang kemudian menjadi besar, ya, kemudian ada Media Persia dan selanjutnya. Itu konteksnya tadi kenapa ada kata kering, ya, seperti padang gurun, padahal itu paritnya dalam, ya, dari sungai Tigris diairkan ke depan tembok kota dari kota Niniwe. Jadi itu konteksnya. Tentu kalau dikaitkan misalnya, kan biasa juga di firman Tuhan ada istilahnya alegori, ya, benih ditanam di tanah yang berbatu-batu. Nah, itu hati kita jangan seperti tanah yang berbatu-batu. Nah, ini konteksnya adalah kering itu memang benar-benar kering, ya. Parit itu yang dalam airnya jadi kering. Tetapi tentu kita boleh ambil menjadi simbol di dalam kita kaitkan dengan keadaan kekinian masa sekarang, ya, yang up to date, bahwa ada kalanya orang Tuhan buat merasa kering, walaupun ini misalnya Tuhan mau memanggil seseorang yang belum percaya, walaupun dia mungkin punya jabatan, dia punya harta yang banyak, dia punya karyawan yang banyak, tetapi ketika Tuhan bekerja, di dalam hatinya ada orang-orang yang langsung merasa, kok kayaknya saya udah populer, saya banyak uang, saya punya jabatan, tapi saya merasa sepi, ya. Merasa sepi di tengah keramaian, merasa hidup tidak berarti, padahal dia udah terkenal, gitu. Nah, ada kalanya Tuhan memakai hal-hal seperti itu untuk memanggil orang datang kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, orang percaya Tuhan pun, bahkan pelayan Tuhan pun, ada kalanya juga di titik kayaknya merasa jauh dari Tuhan. Nah, ini bisa karena tadi Pak Heri bilang bisa karena dosa, ya, memang benar juga karena dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi di sisi lain juga bisa jadi itu juga adalah bisikan iblis untuk mendakwa kita, untuk membuat kita merasa tidak layak dan akhirnya undur diri istilahnya, ya. Walaupun secara doktrin tidak ada kata undur, ya, gitu kan. Karena kalau orang pilihan Tuhan tidak akan mundur, ya, tetapi secara kasat mata bisa seolah-olah orang itu mundur. Nah, jadi kalau kita, ya, makanya ketika kita bahkan merasa kering pun, seperti di padang gurun, tetaplah datang kepada Tuhan. Ya, itu kuncinya adalah dekat atau datang kepada Tuhan. Ya. Kemudian pembelajaran, ya, karena waktu tidak banyak, tidak panjang, ya. Pembelajaran dari Zefanya 2 yang saya renungkan adalah seruan penghukuman selalu disertai seruan pertobatan. Ya, ini juga berelasi tadi yang disebutkan closing statement dari Pak moderator, ya, bahwa kasih dan keadilan Allah. Jadi seruan hukuman selalu disertai dengan seruan pertobatan. Ya, tidak pernah hanya salah satu. Ya, orang yang tidak mau bertobat dapat hukuman. Orang yang mau bertobat tidak jadi dihukum. Ya, jadi seperti itu. Lalu Tuhan dapat memakai pihak lain sebagai alat untuk menghukum umat Tuhan. Nah, tetapi mereka hanya sebagai alat. Ya, mereka hanya sebagai alat. Ini juga yang menjadi kecongkakan dari bangsa-bangsa yang disebutkan tadi. Ada Filistin, Amon, Moab, Ethiopia, maupun Asyur. Ya, mereka pernah mengalahkan bangsa Israel. Lalu seperti kebiasaan pada zaman itu, siapa yang menang perang, maka dianggap dewanya atau ilahnya lebih berkuasa. Ya, pemenang perang juga akan merasa dewanya lebih kuat daripada dewa atau ilah dari musuhnya. Nah, karena itu bangsa-bangsa ini merasa hebat, artinya mereka juga mengalahkan Allahnya Israel, karena umat Israel udah dikalahkan. Ya, mereka lupa bahwa mereka itu dijadikan Tuhan sebagai alat untuk menghajar umat Tuhan yang nakal. Ya. Dengan mereka merasa mengalahkan Allahnya bangsa Israel, ya, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, mereka hanya menjadi alat. Kalau mereka tidak mau percaya kepada Allah Israel, mereka juga akan binasa. Ya. Dan akhirnya ya mereka juga dikalahkan kan oleh bangsa Media dan bangsa Babel. Ya, bangsa-bangsa ini akhirnya juga dikalahkan. Nah, kemudian ada sisa umat Tuhan yang akan tetap taat atau dalam prosesnya bertobat. Ya,
dalam prosesnya bertobat sehingga keadaan mereka dipulihkan. Tadi di ayat 7 dikatakan Tuhan akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Di ayat 9 bagian akhir juga dikatakan sisa-sisa umatku, ya, akan ada sisa-sisa umat Tuhan. Dan ini terus di sepanjang Alkitab ini selalu ada seperti ini. Ya, ketika Tuhan menghukum pasti ada sisanya. Ada sisanya, entah mereka tetap taat atau mereka bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Ya, ini juga sekali lagi menggambarkan kasih dan keadilan Tuhan. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya menghendaki ketaatan dan pertobatan. Ya, tetapi pasti banyak kan yang tidak taat dan tidak bertobat. Karena itu Tuhan murkanya tetap dijatuhkan. Nah, gambaran murka Tuhan digambarkan sebagai api, tetapi api ini tidak menghancurkan total, melainkan memurnikan. Artinya ada yang hancur, ada, tapi tidak semua. Tetap ada sisa umat Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa hukuman Tuhan disediakan bagi umat Tuhan. Yerusalem dihakimi. Ya, di pasal 3 nanti ya, kita juga akan membaca bahwa Yerusalem juga dihakimi. Ya, di pasal 1 juga itu seruan penghukuman juga kepada Yerusalem. Ya, dan bukan hanya umat Tuhan, yang bukan umat Tuhan juga pasti dihakimi. Apalagi kalau mereka tidak mau percaya. Dan tadi juga sudah disinggung tepat sekali bahwa di perjanjian lama pun keselamatan juga dibuka bagi bangsa-bangsa bukan Israel. Ya, kita tahu kisah Niniwe, bagaimana Yunus dikirim ke sana. Niniwe ini ya ibu kotanya Asyur, bangsa yang begitu jahat, begitu kejam, dan juga menyerang kerajaan Israel Utara, ya, menyerang kerajaan Israel Utara. Nah, namun juga kalau mereka mau percaya kepada Tuhan, mereka juga akan diselamatkan. Ya, di ayat 11 disebutkan kepada Tuhan akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir masing-masing dari tempatnya. Artinya dari bangsa non-Israel juga akan ada yang percaya. Nah, ini menunjukkan bahwa keselamatan bagi bangsa-bangsa bukan hanya di perjanjian baru, dari perjanjian lama juga sudah kelihatan. Dan ini juga bagian dari pemenuhan janji Tuhan kepada Abraham, bahwa melalui Abraham, keturunannya, bangsa-bangsa juga akan diberkati. Ya, salah satunya ya ini, di ayat 11 dikatakan, bangsa-bangsa pesisir. Ya, mereka juga akan percaya kepada Tuhan, ya, mengakui kuasaan Tuhan dan juga percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya kita belajar mengenai keadilan Allah, ya, dan juga belajar mengenai kasih Allah. Jadi murka Allah tidak, kita jangan memandang sebagai Tuhan kok jahat ya, Tuhan emosian ini, Tuhan murka. Ya, padahal gambaran murka Allah adalah dalam rangka ingin menyelamatkan sebagian orang yang mau taat kepadanya. Ya, orang yang tidak mau taat ini juga bukan hanya menghancurkan relasi manusia dengan Allah, tetapi juga menghancurkan sesama, bahkan juga menghancurkan alam, ya, perang, lalu membomlah atau dulu merubuhkan, membakar, itu kan merusak alam juga, merusak ekosistem juga. Jadi murka Allah ingin supaya orang-orang yang merusak ini terhapus, dan kasih Allah ingin menyelamatkan sebagian orang, ya, yang mau bertobat atau yang mau tetap taat kepadanya. Dan itu yang bisa kita pelajari dari Zefanya pasal 2 ini. Bagaimana keadilan Allah dan kasih Allah berjalan beriringan. Ya, sehingga tadi congkak. Congkak udah tadi pertanyaan Pak Ucok juga ya. Ya, itu dalam segala hal. Tentu kalau orang menang perang, dia akan dapat jarahan, ekonominya meningkat. Ya, maka mereka menjadi sombong karena mereka telah mengalahkan bangsa Israel, termasuk menganggap remeh Allah Israel.
Ya itulah makanya mereka dihukum oleh Tuhan. Ya, jadi kasih dan keadilan Allah ini bukan hanya di PL, sampai sekarang, sampai selama-lamanya akan tetap berjalan beriringan. Maka berbahagialah kita, umat Tuhan yang tetap taat di dalam kondisi apapun juga. Mari kita tetap menjaga ketaatan. Ya, bagi mungkin ada yang mulai menyimpang, ya kembali, karena Tuhan ingin orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, kiranya Zefanya pasal 2 ini menggairahkan kehidupan keberimanan kita, bahwa Tuhan itu tidak membiarkan dunia berjalan begitu saja. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ya, Tuhan itu berkuasa, God is in control, lalu Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan mengintervensi di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini. Kiranya ini menolong kita, menguatkan iman kita, sekaligus memperingati kita. Ya, jangan main-main ketika kita mengikut Tuhan, karena Ia adalah Allah yang bukan hanya kasih, tetapi juga Allah yang adil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.